Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam pembahasan materi tentang audit keuangan negara. Pada pembahasan kali ini, topik yang akan kita bahas berkaitan dengan bagaimana pemeriksaan aspek perpajakan dalam audit atas keuangan negara. Nah, pemeriksaan atas aspek perpajakan ini menjadi sangat urgent, sangat penting untuk kita perhatikan dalam kita melaksanakan audit, karena sebagian besar belanja yang dilakukan oleh pemerintah itu terkait dengan aspek pajak, baik itu pajak dalam bentuk PPN maupun PPh. Jadi inilah yang menjadi fokus pembahasan kita pada materi kali ini. Beberapa jenis pajak yang sangat terkait dengan kewajiban bendahara pemerintah. Yang pertama adalah pajak penghasilan pasal 21, kemudian yang kedua adalah PPh pasal 22, PPh pasal 23, berikutnya adalah PPh pasal 4 ayat 2, dan yang terakhir adalah pajak pertambahan nilai. Inilah pajak-pajak yang sangat terkait dengan kewajiban bendahara pemerintah. Sekarang kita melihat yang pertama, yaitu PPh pasal 21. PPh pasal 21 ini adalah pajak yang dipotong oleh bendahara atas pembayaran berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh orang pribadi. Nah, bagaimana pemotongan PPh pasal 21? Itu sangat tergantung dari golongan. Golongan 1 dan golongan 2 itu dia bebas dari pemotongan. Artinya berapapun upah atau honor yang dia terima itu bebas pajak. Kemudian untuk golongan 3 itu tarifnya adalah 5% bagi yang punya NPWP. Sedangkan bagi yang tidak punya NPWP tarifnya menjadi 6%. Sedangkan golongan 4 jika menerima honor itu tarifnya adalah 15% bagi yang punya NPWP dan 18% bagi yang tidak ber-NPWP. Jadi honor kegiatan atau honor narasumber dan honor-honor lainnya dikenakan pajak atau PPh pasal 21 berdasarkan golongannya. Selanjutnya adalah PPh pasal 22. PPh pasal 22 ini adalah pajak yang dipungut oleh bendahara dari pengusaha atau toko atas pembayaran pembelian barang dengan nilai pembelian di atas 2 juta. Dengan catatan fakturnya itu tidak dipecah-pecah. Nah, tarif yang dikenakan adalah 1,5% bagi pengusaha yang punya NPWP dan 3% bagi yang tidak punya NPWP. Jadi kata kuncinya di sini bahwa PPh pasal 22 itu adalah atas pembelian barang dengan nilai di atas 2 juta. Ada beberapa pengecualian barang yang tidak dikenakan PPh pasal 22. Yang pertama adalah pembelian barang dengan nilai di bawah 2 juta. Dengan catatan tadi bahwa fakturnya itu tidak dipecah-pecah. Kemudian yang kedua adalah pembelian BBM, bahan bakar minyak. Kemudian pembayaran listrik, PDAM, pelumas, itu tidak dikenakan PPh pasal 22. Berikutnya yang ketiga, yang tidak dikenakan PPh pasal 22 adalah pembelian barang sehubungan dengan benda-benda pos. Contohnya misalnya beli perangko, itu tidak perlu
dikenakan PPh pasal 22. Kenapa? Karena BBM, listrik, perangko dan seterusnya ini dia PPh-nya sudah bersifat final. Berikutnya adalah PPh pasal 23. PPh pasal 23 ini adalah pajak yang dibebankan atau dipungut oleh bendahara atas jasa yang diperoleh oleh bendahara dari pihak lain. Jadi kata kuncinya adalah jasa. Ya, jasa. Kalau tadi PPh pasal 22 bicara tentang pembelian barang, sedangkan PPh pasal 23 ini terkait dengan jasa. Nah, contoh jasa yang dikenakan PPh pasal 23 itu jasa catering, jasa misalnya servis komputer, jasa servis kendaraan, jasa penyewaan peralatan, kemudian jasa pengepakan dan yang lainnya. Ini dikenakan PPh pasal 23. Tarifnya berapa? Tarifnya 2% bagi yang punya NPWP dan 4% bagi yang tidak punya NPWP. Untuk PPh pasal 23 terkait dengan jasa ini tidak ada batasan nilai. Artinya apa? Berapapun kita bayar jasa orang, maka tetap bendahara harus memotong PPh pasal 23. Ini agak berbeda dengan PPh pasal 22 ya. Kalau PPh 22 tadi batasan yang dikenakan adalah 2 juta ke atas. Sedangkan PPh pasal 23 berapapun nilainya tetap dikenakan pajak atas jasa atau PPh pasal 23. Ada yang tidak masuk dalam pengenaan PPh pasal 23, yaitu sewa tanah dan atau sewa bangunan. Ini nanti pajaknya akan tersendiri. Selanjutnya adalah PPh pasal 4 ayat 2. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 ini terkait dengan pajak yang dipotong oleh bendahara atas pembayaran berupa pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang kedua, persewaan tanah dan atau bangunan. Dan yang ketiga adalah jasa konstruksi. Jasa konstruksi ini maksudnya jika pemerintah meminta jasa pihak ketiga untuk membangun gedung misalnya, membangun jembatan atau memperbaiki selokan. Nah, itu masuk dalam konteks jasa konstruksi. Nah, tarifnya berapa? Untuk pengalihan hak itu tarifnya adalah 5%. Sedangkan penyewaan tanah atau penyewaan bangunan itu kena tarif 10%. Sedangkan untuk jasa konstruksi itu dikenakan tarif PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 2%. Pajak yang selanjutnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai ini adalah pemungutan atas pembelian barang atau jasa kena pajak yang jumlahnya di atas 1 juta dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Nah, secara umum atas setiap transaksi pembelian barang yang diperoleh oleh pemerintah, demikian pula dengan jasa dari pihak ketiga atau rekanan yang dibayar oleh bendahara, ini harus dikenakan PPN. Tarif PPN menggunakan tarif tunggal yaitu 10%. Nah, artinya apa? Dalam satu kegiatan itu bisa nanti bendahara memungut lebih dari satu pajak. Jadi misalnya beli barang, jika pembeliannya itu di atas 1 juta, maka dia kena PPN, ya. Kemudian bisa juga dia dikenakan PPh pasal 22. Misalnya beli barang 5 juta. Maka
dia kena PPN 10%, kena juga PPh pasal 22 sebanyak 1,5%. Servis komputer kita bayar, misalnya nilainya adalah 3 juta. Nah, karena dia lebih dari 1 juta, maka kena PPN 10%. Karena dia merupakan jasa, maka kena juga PPh pasal 23 dengan tarif 2%. Itu asumsi jika pengusaha yang kita bayar itu memiliki NPWP. Berikut ini adalah contoh terkait dengan belanja barang. Belanja yang pertama itu pembelian barang untuk sarana dan prasarana desa, misalnya senilai 3.500.000, di mana harga ini belum termasuk PPN. Maka nanti bendahara harus menghitung PPN-nya dulu. Berapa PPN-nya? 10% dari harga dasar. Harga dasarnya yang mana? Yang 3.500.000. Sehingga PPN-nya adalah sebesar 350.000. Kemudian yang kedua, karena ini adalah pembelian barang dan pembeliannya di atas 2 juta, maka juga dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Sehingga PPh pasal 22-nya adalah sebesar 52.000. Nah, berikutnya berapa yang harus dimasukkan di dalam kwitansi oleh bendahara atau berapakah uang yang dikeluarkan oleh bendahara? Ya, yang masuk ke dalam kwitansi itu adalah sebesar harga pokok atau harga dasar yaitu 3.500.000 ditambah dengan PPN-nya yaitu 350. Sehingga nilai yang dibayar oleh bendahara adalah 3.850.000. Nah, itu sesungguhnya yang keluar dari kwitansi bendahara. Nah, dari nilai yang 3.850 ini tidak semua dibayarkan kepada pengusaha. Kenapa? Karena ada kewajiban bendahara di situ memotong PPN sebesar 350, ya. Berarti sekarang tinggal tersisa masih harga dasarnya yaitu 3.500.000. Lalu bendahara memotong lagi 1,5% untuk PPh pasal 22. Sehingga real yang diterima oleh pengusaha nanti adalah sebesar 3.500.000 dikurangi dengan 52.000. Contoh kedua, misalnya pembelian barang untuk sarana dan prasarana desa senilai 3.500.000, di mana ini sudah termasuk PPN. Maka kita hitung dulu PPN-nya. Nah, PPN-nya di sini kita mendapatkan nilai 318.182. Dari mana angka ini? Ya, dari 10 per 110 dikali dengan 3.500. Ya. Jadi 10 per 110 dikali 3.500. Nah, kemudian yang kedua, ya, kita menghitung PPh pasal 22. Tarifnya adalah 1,5%. Dapatlah angka 47.727. Dari mana? Nah, ini diperoleh dari 1,5% dikali harga dasar. Ya, harga dasar. Berapa harga dasarnya? Harga dasarnya adalah 100% dibagi 110 dikali 3.500.000. Ya, harga dasarnya adalah 100 per 110 kali 3.500.000 baru dikali dengan tarif PPh pasal 22 yaitu 1,5%, sehingga menghasilkan angka 47.727. Nah, di kwitansi rinciannya seperti apa? Ya, harga barangnya yang tadi 100 per 110 itu
nilainya adalah 3.181.000 sekian. Sedangkan PPN-nya adalah 318.182. Sehingga total di kwitansi menjadi 3.500.000. Ya, ini dua contoh pembelian barang yang belum termasuk PPN dan sudah termasuk PPN. Berikutnya ini adalah contoh perhitungan pajak. Ya, silahkan Anda analisa, lalu coba Anda perhitungkan berapakah pajak yang dikenakan atas masing-masing kasus. Kasus yang pertama, ya, pembayaran honorarium, di mana di sini bendahara membayar honor pada tanggal 25 Mei dengan perincian sebagai berikut, ya. Ada nama-nama yang dibayarkan, ada golongan, kemudian honornya ada, ya. Nah, dari contoh ini Anda diminta menentukan berapakah pajak yang harus dipotong oleh bendahara dan apa saja kewajiban bendahara atas pembayaran tersebut. Berikutnya yang kedua, terkait dengan contoh pembayaran jasa. Di situ ada Pak Rudi selaku bendahara melakukan perbaikan AC kampus kepada rekanan yang tidak memiliki NPWP dengan nilai penyerahan atau pembayaran sebesar 10 juta. Nah, pertanyaannya berapakah pajak yang harus dipotong dan disetor oleh Pak Rudi selaku bendahara? Berikutnya contoh ketiga, ini adalah terkait pembayaran atas pelaksanaan konstruksi atau pembangunan fisik. Misalnya UNRA melakukan tender pekerjaan konstruksi fisik peningkatan kualitas jalan yang dilakukan oleh CV Andalan. Dia memiliki NPWP dengan nilai paket pekerjaan sebesar 200 juta dan PPN 20 juta. Sehingga total kontraknya adalah 220 juta. Nah, pertanyaannya, berapakah pajak yang harus dipungut oleh bendahara atas kontrak tersebut? Kemudian yang kedua, berapakah uang yang dibayarkan kepada rekanan? Dalam hal ini adalah CV Andalan. Berapa yang harus ditransferkan? Total yang ditransferkan oleh bendahara ke rekanan, yaitu CV Andalan. Ya, silakan dicoba ya tiga ini dan mudah-mudahan bisa menambah pemahaman tentang bagaimana implementasi perpajakan di sektor publik khususnya bagi bendahara. Baik, saya rasa demikian pembahasan materi kita tentang aspek perpajakan pada sektor publik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.